Puji Tuhan, Bapak Saudara semuanya, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bahas ya sebagian, yaitu kemarin tentang tubuhmu adalah bait sucinya. Nah, saudara, apa yang kita dapat setelah kita belajar pertama kemarin itu ya, ternyata kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana ya, ketika menebus dalam kehidupan kita ini, Dia mau menjadikan diri kita ini menjadi bait sucinya, ya, menjadi rumah kediamannya. Oleh sebab itu idenya adalah Dia masuk, mengetok pintu setiap orang yang percaya kepadanya, diketok ya, tok tok tok, wow, ya, punten, ya, tok 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 tok, wow, sepada, ya, tok 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 tok, wow, kula nuwun, permisi, gitu ya, itu tergantung ya, dia ketok pintu hati orang mana, ya, nah supaya ngeh, jadi pakai bahasa mereka ya, nah saudara, lalu mereka yang merespon, mereka buka pintu hatinya, yaitu dengan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, berdasarkan Wahyu 3 ayat 20, lalu Yesus mendiami orang itu. Nah, orang yang menerima Tuhan Yesus itu sekarang di dalam dirinya ada Roh Kristus di dalamnya, ya, atau Roh Yahweh. Itu sama seperti kejadiannya ketika manusia pertama diciptakan oleh Allah yaitu Adam, di mana Tuhan Yesus yang menciptakan itu menghembuskan sebagian rohnya ke dalam hidungnya Adam itu, sehingga Adam kemasukan Roh Yahweh itu, ya. Nah, saudara, namun Adam gagal ya karena dia tidak nurut sama Tuhan, dia lebih condong untuk duduk di bawah pohon pengetahuan tentang baik dan hal jahat itu, akhirnya pikirannya menjadi pikiran duniawi. Nah, pikiran duniawi itu tidak membawa perbaikan bagi manusia. Pikiran duniawi itu daging. Daging itu lama-lama busuk. Sehingga akhirnya Allah sendiri yang berkata, manusia itu daging, umurnya 120 tahun saja. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia itu. Amin. Melalui kedatangan Tuhan Yesus, Dia kembali mengulang peristiwa itu. Dia mau masuk ke dalam hidup kita. Ya. Nah, sekarang orang yang kemasukan Yesus ini sekarang menjadi bait sucinya Allah. Amin. Nah, saudara, ketika kita menjadi bait sucinya Allah di sini, Allah mulai ya mau memaksimalkan hidup kita ini. Bagaimana supaya maksimal? Paulus, orang yang pernah mengundang Yesus masuk dalam hatinya, dia sebagai leader, ya pemimpin rohani, dia menasihatkan kepada jemaat, kepada kita semuanya, demi kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh gitu ya. Nah, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, saudara, hidup yang dipersembahkan atau tubuh yang dipersembahkan, itu akan membuat Tuhan yang menerima persembahan hidupmu atau tubuhmu itu akan lebih leluasa dengan gampang untuk mengatur hidup Anda, untuk memakai sarana melalui anggota tubuh Anda itu. Amin. Nah, di situ dampaknya orang yang memprioritaskan Yesus di dalam dirinya. Nanti dari dalam hatinya itu ada mata air yang membual, betul? Nah, Yesus isi dengan firman. Terus firman itu adalah air. Semakin Anda banyak chatting, ngerti hatinya Tuhan, ya, menangkap inspirasinya Tuhan, firman itu penuh di dalam hatimu, nah saudara, mata air itu semakin membual, sehingga hidup kita ini menjadi blessing, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan ya bagian berikutnya. Nah, sini dikatakan Anda adalah imamnya. Ya. Nah, saudara, sebuah rumah dibuat pasti ada tujuannya, betul?
Nah, begitu juga dengan Allah punya ide gagasan menjadikan Anda sebagai bait sucinya ini. Kalau bait sucinya sudah terbentuk, sudah jadi. Lalu apa rencana Allah dengan bait sucinya itu? Nah, suatu hari Tuhan Yesus ngamuk, sudah. Ya, Tuhan Yesus marah. Ya, kenapa? Satu kali Tuhan Yesus pergi ke bait suci. Didapati di situ para penjual, pembeli binatang-binatang, memang konteksnya untuk persembahan sih, ya. Tapi di situ, saudara, terjadi transaksi jual beli, ya. Ada yang mengambil keuntungan dan sebagainya, ada yang licik dan sebagainya. Namanya orang jual, ya. Jual beli itu kan begitu, ya. Mereka kadang-kadang nggak puas dengan untung sedikit. Mereka memanipulasi keadaan dan sebagainya. Nah, itulah yang dilihat kondisinya oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat fungsi daripada bait suci itu dijadikan tempat untuk jual beli, Tuhan Yesus mengambil cambuk, lalu menghajar semuanya itu, ya, dijungkir balikkan semuanya itu, kandang-kandang burung merpati, kandang-kandang kambing, sapi, wow, semua itu dilepas semuanya. Lalu Tuhan bilang, ini rumah Bapakku, nggak boleh dijadikan seperti itu, ya, untuk tempat jual beli. Nah, saudara, bait suci atau rumah Allah itu didesain, dibuat untuk kemuliaan Allah, ya, untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara, bagaimana kemuliaan Allah atau pekerjaan Allah itu boleh terjadi dari dalam bait suci itu? Harus ada orang-orang yang mengerjakannya. Nah, orang-orang yang mengerjakan di dalam bait suci itu, itulah yang disebut sebagai imam. Amin. Kenapa? Dia bekerja di dalam bait suci, ya. Nah, itulah disebut imam. Disebut imam. Nah, saudara, zamannya Harun dulu, suku Lewi itu diangkat oleh Allah untuk menjadi imamnya Allah. Tugasnya apa? Dia melayani Allah di dalam bait suci itu, ya. Kemarin sudah kita gambarkan bahwa tabernakel yang dibuat oleh Musa itu terdiri dari 3 bagian. Ada pelataran atau halaman dengan 2 perkakas, ya. Di situ ada misbah kurban bakaran dan misbah kolam pembasuhan, maksud saya, ya. Nah, misbah kurban bakaran dan kolam pembasuhan. Lalu ada ruang yang kedua, namanya adalah ruang kudus. Di situ ada perkakas 3, ya. Pertama adalah ada talenta, kagidian atau menorah, ya. Nah, saudara, lalu ada meja roti sajian yang terdiri dari 12 roti yang mewakili 12 suku Israel. Lalu di tirai itu ada misbah dupa. Nah, saudara, Anda bisa gambarin kayak dukun-dukun tuh bakar dupa gitu loh, kira-kira begitu, ya. Nah, saudara, lalu ada tirai. Nah, di balik tirai itu ada satu ruangan yang lebih kecil. Ruangan itu adalah ruangan Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Di situ ada satu benda namanya tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian. Nah, saudara, dari setiap ruangan itu ada orang-orang yang bertugas, ya. Nah, untuk halaman, saudara, ada orang-orang yang bertugas di halaman. Tugasnya apa? Nangkep binatang, gitu, tukang jagal, motong binatang, betul nggak ya? Tukang jagal dong namanya, ya. Nah, nantinya juga yang bersihin kotoran-kotoran itu, tukang nyapunya atau bersihin jeroan-jeroannya binatang itu, usus-ususnya dicuci. Wow, pokoknya sudah kegiatannya seperti itu yang ada di pelataran itu. Nah, terus ada juga yang membakar korban bakaran itu di misbah korban bakaran itu, ya. Nah, jadi tugasnya itu yang berkeringat-keringat semua, butuh energi ada di situ itu, ya. Nah, saudara, ada yang membasuh ini dan itu. Nah, saudara, itulah yang terjadi yang ada di pelataran atau di halaman. Tapi walaupun mereka bekerja di halaman, dia juga disebut imam. Imam halaman namanya, ya. Dengan tugasnya sesuai dengan
jobnya atau porsinya. Ya, apa yang harus ditugaskan, semua yang terjadi yang harus dilakukan dan dikerjakan di daerah bait suci, wilayah pelataran atau halaman itu, ya. Nah, ada juga Saudara, imam-imam yang bertugas di ruang kudus. Di ruang kudus itu tugasnya apa? Enggak sekasar yang ada di halaman. Yang di ruang kudus itu tugasnya adalah mengganti minyak, ya, atau membersihkan sumbu-sumbu, yaitu sumbu-sumbunya pelita itu ya, supaya nyalanya itu bisa terang dan nggak banyak, ya orang Jawa bilang langes loh. Langes itu apa ya bahasa Indonesianya? Dari tadi nyari nggak ketemu. Langes tuh ya. Nah, siapa yang pernah dulu ya zaman masih pakai sentir itu, ya, lampu tempel itu, lalu kita tidur pakai itu, lampunya kegedean, besok hidungnya hitam semuanya. Saya pernah sekolah lupa bersihin gitu, itu hidung atau apa gitu, hitam Saudara gitu ya. Nah Saudara, jadi pelita itu minyaknya harus ditambah, sumbunya harus dibersihkan. Nah, siapa yang membersihkan Saudara? Nah, orang yang bertugas di ruang kudus itu namanya imam ruang kudus. Ya. Ada lagi pekerjaan imam di ruang kudus. Mengganti roti sajian setiap hari. Rotinya harus fresh. Benar? Itu mengacu kepada firman mengatakan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Rotinya harus selalu baru, nggak boleh jamuran, gitu ya. Nah, Saudara, jadi dulu belum ada pengawet itu ya, roti cepat apa namanya? Cepat jamuran ya. Nah, itu harus diganti tiap hari. Itu 12 susun roti itu harus diganti ya oleh imam itu. Nah, ada yang menambahi supaya asap dupa itu tidak mati, dia harus dipelihara, ya, harus dipelihara, dicek, ya, dicek materinya yang kebakar di situ itu jangan sampai habis, sehingga tiap hari, tiap saat dari dalam ruang kudus itu selalu tercium bau harum. Munculnya dari mana? Dari mezbah dupa itu. Nah, orang-orang yang bertugas atau imam-imam ruang kudus ini, dia yang membubuhkan rempah-rempah ya yang ada ke dalam mezbah dupa itu. Nah, Saudara, masuk pada satu bagian yang lebih penting, namanya ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu, nggak sembarangan boleh masuk ke sana. Kenapa? Sesuai dengan namanya. Maha Kudus. Kalau di ruang kudus itu harus orang kudus ya. Kalau mereka nggak kudus masuk ke tempat itu, wah, ruang kudus itu akan jadi cacat, betul? Ruangannya jadi nggak kudus gara-gara kemasukan orang nggak kudus ya. Jadi imam ruang kudus itu harus kudus, betul? Nah, Saudara, ruang maha kudus lebih lagi. Imam ruang kudus nggak boleh masuk ke ruang maha kudus. Itu hanya golongan imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Dan itu pun 1 tahun sekali. Setahun sekali. Nah, dari golongan atau kelompok imam besar itu, nanti tidak bisa ditunjuk dengan sembarangan, sesukanya, tidak. Mereka namanya dicatat semuanya lalu digulung kayak orang arisan itu ya. Nah, ibu-ibu kan tahu arisan ya. Lalu namanya masuk di situ lalu diundi. Nah, yang keluar siapa nih? Nah, yang namanya keluar di situ mereka memberikan satu pengertian di sini. Pokoknya yang kena undi itu adalah yang dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih Tuhan yang boleh melayani di ruang maha kudus itu, ya, di ruang maha kudus itu. Nah, Bapak Saudara, setelah dilakukan seperti itu, fungsi daripada bait suci itu akan kelihatan, betul? Nah, Saudara, ketika hidup Anda, tubuh Anda dipakai oleh Tuhan, Anda dijadikan bait sucinya, itu enggak langsung
hidupmu sebagai bait suci itu berdampak untuk Tuhan dan untuk sekitarnya. Tidak. Ya, harus ada yang mengerjakannya. Lalu Tuhan mencari siapa yang menjadi imam, yang melakukannya, yang bekerja di dalam bait suci itu. Ya, saudara. Oke, kita lihat materi kita. Sekarang sejak Anda dibeli dengan darah anak domba itu, dan kumpulan orang-orang dari kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan orang-orang bukan umatnya, lalu Anda dimasukkan ke dalam bilangan umatnya. Sekarang Anda diberi jabatan menjadi imam. Jadi boleh dikatakan Anda sekarang adalah imam perjanjian baru yang langsung menjadi imam di dalam bait sucinya, yakni tubuhmu sendiri. Amin. Nah, saudara, sekarang Tuhan sendiri yang memilih Anda. Ketika Anda ditebus dengan darahnya itu, selain Anda dijadikan bait sucinya, Anda juga diangkat sekarang untuk menjadi imam itu. Mungkin Anda berpikir, Pak, dulu dalam perjanjian lama, hanya keturunan Harun atau orang Lewi yang boleh menjabat sebagai imam. Nah, saya kan bukan orang Lewi. Saya kan bukan keturunan Harun. Saya itu keturunannya Pak Paijo atau Pak Paimin. Bukan keturunannya Harun. Nah, gimana? Ya, kok bisa tahu-tahu saya bisa jadi imam? Saudara, ada dua versi imam yang kita ketahui di dalam Alkitab, betul? Ada imam versi Harun, ya. Nah, itu yang melayani bangsa Israel pada waktu itu. Tapi saudara, ada satu imam juga yang pernah melayani sebelum bangsa Israel itu muncul. Ada seorang imam yang tahu-tahu muncul saja di depan Abraham. Ya, ketika Abraham setelah selesai menang, mengalahkan 5 raja-raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer itu, nah di situ tahu-tahu muncul seseorang yang mengaku dirinya imam. Siapakah dia? Dia adalah Melkisedek. Ya, Melkisedek. Kemarin ada yang tanya sama saya, ya, dia tanya saya, Pak, saya itu suka mengajar di kelompok, ya, yaitu termasuk orang Katolik, ya, PDKK lah, gitu ya. Dia tanya, ada yang tanya dari murid saya, ya. Dia tanya, apakah Melkisedek ini Tuhan? Tolong Pak, kasih tahu, jawabannya bagaimana. Nah, saudara, Melkisedek itu bukan Tuhan. Melkisedek itu bukan Allah. Melkisedek itu imam. Melkisedek itu manusia juga. Memang Alkitab berkata, Melkisedek itu tidak berbapak, tidak beribu. Bukan berarti Melkisedek itu lahir dari batu, bukan. Tidak berbapak, tidak beribu. Itu artinya dia tidak bersilsilah. Jadi Melkisedek itu tidak ada silsilah keimamannya, tidak ada. Jadi engkongnya, kakeknya, siapa saja yang sebelumnya itu, ya, garis keturunan nggak ada yang pernah jadi imam. Tapi tahu-tahu dia digerakkan oleh Tuhan untuk menemui Abraham. Dan di situ Abraham itu langsung ngerti bahwa yang di depannya itu adalah imam yang ditunjuk langsung oleh Allah. Amin. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir ke bumi, dia menjadi imam di bumi ini, ya, untuk menjembatani antara manusia dengan Allah. Nah, saudara, keimaman Yesus pun dia diangkat menjadi imam menurut aturan Melkisedek. Bukan menurut aturan Imam Harun atau Lewi, bukan. Ya. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita hari ini mendengar kabar ini dan mulai mengerti bahwa Allah juga menunjuk, mengangkat Bapak Ibu Saudara, Anda dijadikan imamnya Allah, Anda nggak usah berpikir, aku kan bukan keturunan imam. Allah memilih Anda, amin.
Dia menunjuk Anda. Dia tebus hidupmu. Sekarang dijadikan dirimu adalah bait sucinya. Sekaligus Anda adalah imam atas bait Allah, yaitu hidupmu sendiri. Amin. Nah, saudara, jadi pengertiannya seperti itu ya. Jangan sampai ada yang masih ragu, masih bimbang tentang bagaimana rencana Allah mengangkat Anda menjadi imam atas bait suci, yaitu tubuh Anda sendiri. Sekarang, tentu saja, tubuhmu bukan punyamu sendiri, tetapi milik Dia. Kalau Dia memberi Anda makan setiap hari, bukan bagi tubuhmu lagi, tapi bagi tubuhnya. Kalau Anda mandi, bukan memandikan tubuh Anda sendiri, tetapi memandikan tubuhnya. Amin. Nah, sekarang kita tahu ya, kemarin sudah kita bahas bahwa tubuhmu bukan milik kamu sendiri, milik Dia yang menebus Anda. Nah, saudara, tadi dikatakan, ya, dalam melayani sebagai imam ini, Anda nggak punya hak milik atas tubuh Anda. Walaupun Anda boleh beroperasi di dalam tubuh Anda ini. Tapi yang menentukan sekarang bukan Anda. Karena tubuhmu bukan milikmu lagi. Walaupun Anda boleh melakukan sesuatu atas tubuhmu ini karena Anda adalah imamnya yang harus bekerja di bait suci itu. Tapi semua yang Anda lakukan nggak boleh Anda putuskan sendiri. Amin. Semua yang Anda lakukan atas tubuhmu ini harus sesuai dengan instruksi dan keinginan Dia. Contoh, saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dikatakan tentang hal makan. Banyak orang kadang-kadang masih berdebat ya. Kalau tentang makanan itu masalah haram, halal, boleh, tidak, gitu ya. Nah, saudara, kalau pertanyaannya tetap ada di daerah itu, berarti Anda masih ada di daerah yuridiksi Taurat namanya ya. Taurat itu bicara halal, haram, boleh, tidak, ya. Tapi, saudara, sekarang kita sebagai orang-orang perjanjian baru, kita hidup di dalam anugerah Allah. Amin. Nah, segala sesuatu itu tergantung, ya. Semuanya ya boleh, tapi nggak semuanya berguna. Lah, mana yang berguna atau tidak? Itu yang tahu yang punya tubuh Anda itu. Siapa yang punya tubuh Anda? Yaitu Tuhan. Amin. Anda tanya sama Tuhan. Nah, yang biasanya gitu ya, selalu memprogram menu, bahkan sudah setahun itu diprogram ya, udah ada jadwalnya. Dari Januari sampai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember gitu ya. Udah didaftar makan apa. Nah, saudara, saudara, rapi banget begitu ya. Nah, saudara, konsep seperti itu juga ditinggalkan aja. Kenapa? Sekarang yang memprogram bukan Anda ya, untuk makan ini, makan itu hari itu. Nah, kita mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, ya, tubuhmu ini ya mau diisi dengan makanan apa? Ya, mau diisi dengan makanan apa? Nanti saudara, Anda akan melihat ya, karena Dia yang punya tubuh, Dia ingin tubuhmu sehat. Dia akan menuntun Anda, memberikan inspirasi atau tuntunan, instruksi kepada Anda untuk mengkonsumsi, memakan makanan-makanan yang punya pola sehat, betul? Nah, ya, makanan-makanan sehat. Nanti Tuhan akan bilang, ya. Jadi bukan masalah haram atau halalnya, ya. Itu kalau nggak cocok dengan sel tubuhmu, bahkan justru untuk merusak sel tubuhmu, Dia akan menghindarkan, ya. Dia tidak memilih ketika Anda beri pilihan, Tuhan, Engkau pengen apa? Ya, babi atau sayur? Mau gitu ya. Nah, nanti Tuhan bilang, aku mau sayur aja. Gitu. Kenapa itu? Sayur lebih sehat. Sayur lebih sehat dan sebagainya ya. Nah, saudara, jadi bukan masalah boleh, haram, halal atau tidak ya. Sekarang kita tahu. Tanya tuh Tuhan. Amin. Tujuannya apa? Supaya bait suci itu terpelihara. Amin. Tetap sehat, tetap bersih. Jadi Dia akan mengatur pola makan Anda juga.
Nah, di sini kita mulai belajar. Yang belum latihan mendengar atau chatting dengan Tuhan, lah mulai belajar di sini. Kalau Anda imamnya Allah, Anda dipercayakan untuk mengelola tubuh Anda, yaitu bait sucimu ini. Nah, saudara, Anda mulai hati-hati, ya. Bagaimana bait suci itu harus terawat dengan sempurna. Ya, tanya sama yang punya, yaitu Allah sendiri. Nah, lagi dikatakan juga, kalau Anda mandi, Anda bukan memandikan tubuh Anda sendiri, tetapi memandikan tubuhnya. Amin. Nah, ada juga yang bersolek, gitu, dandan gitu ya. Nah, ada yang minor, mayor gitu ya. Nggak tahu tuh, kok dandan dibilang minor gitu loh. Kalau setahu saya kalau main musik itu ada kunci minor dan mayor gitu ya. Nah, minor, mayor gitu. Lah, kelebihan itu dibilang minor gitu ya. Nah, pantas enggaknya, boleh enggak gitu ya. Nah, saudara, ada orang yang merajah tubuhnya, mentato-tato dan sebagainya ya. Tato di pundak, tato di alis, tato di macam-macam apa saja lah, tato ya modelnya gitu. Nah, saudara, boleh enggak? Bukan masalah boleh atau enggak. Karena bukan milikmu sendiri, tanya sama Tuhan. Tuhan, ya, ini kalau badan ini saya tato gambar-gambar begini, boleh enggak nih tubuhmu? Lalu Tuhan bilang, enggak boleh, tubuhnya harus bersih. Gitu enggak ya? Nah, ya Anda jangan, betul ya? Boleh belajar di situ ya. Nah, saudara, mandi, merawat tubuh itu semuanya harus mengikuti polanya Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu secara fisik. Secara roh juga, saudara. Hal yang sama secara roh. Anda harus memelihara bait sucinya. Tetap kudus, tetap tahir dari semua najis dunia. Dan di dalamnya selalu ada roti sajian yang baru setiap hari ini. Ini berbicara tentang firman yang selalu ada, selalu baru setiap hari di dalam bait sucinya. Ya, secara roh Anda juga harus memelihara bait sucinya. Amin. Nah, saudara, kita lihat dulu beberapa ayatnya yang untuk menjelaskan atau menegaskan, meneguhkan apa yang saya jelaskan di awal tadi. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, dan bangsa-bangsa yang kudus inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi dulu Allah memilih bangsa Israel itu mau dijadikan bangsa imam untuk melayani bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata mereka berkhianat. Akhirnya hanya satu suku, yaitu suku Lewi, yang melayani satu bangsa, yaitu bangsa Israel itu. Nah, saudara, terus ya, Allah itu keinginannya untuk melihat adanya bangsa atau satu kelompok besar yang nantinya bisa menjadi imam di bumi ini, proyeknya terus sampai hari ini masih berlaku. Sehingga dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kita melihat di sini ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, nah saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan memilih kita. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bukan sebuah kebetulan ya, hari ini kita membahas materi ini. Selama setahun sebelum ini, kita terus berbicara tentang imamat rajani ya, di mana ada value-value yang sudah kita bahas, pengertian-pengertian tentang menjadi imam, persiapan menjadi imam dan sebagainya. Kenapa saudara? Ini harus dikerjakan, ini harus digarap baik-baik. Dan Anda harus menyadari, Anda ditunjuk oleh Allah, dijadikan imamnya Allah. Amin.
Anda itu imam. Ya, imam atas bait sucinya Allah, yaitu tubuhmu sendiri. Nah, saudara, salah satu pekerjaan daripada imam tadi di ruang kudus adalah mengganti roti sajian itu setiap hari. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 25, ayat yang ke-30. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Nah, saudara, bicara roti itu bicara firman, ya, bicara firman. Setiap hari kita harus mendapatkan instruksi yang baru dari Tuhan, ya. Kenapa? Karena kasih setia dan rencana Allah itu setiap hari selalu fresh, selalu baru, ya. Jadi sepanjang hari, doa Bapa kami itu kan bilang begini ya, berikan kami makanan kami sehari ini secukupnya ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ajaran daripada Tuhan Yesus selalu mengajak kita berpikir dalam satu hari. Berpikir dalam satu hari. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Amin. Nah, orang stres itu gara-gara apa? Dia khawatir bukan tentang hari ini. Khawatir tentang sesuatu 70 tahun yang lagi nanti. You know? Nah, itu kelewat mikir namanya. Tuhan mengajak itu. Setiap hari baru rencananya. Ya. Pernah saya ajar doa di sini ya? Bangun tidur, berdoa, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita jalani hidup ini dalam satu hari ini, kita bersama-sama melakukan proyek besar di muka bumi ini. Ya, kita menjadi teamwork. Ya, pakai aku, suruh aku, ya, menurut keinginanmu dalam satu hari ini, sampai kehendak dan rencanamu terjadi. Ya, nah nanti mau tidur, Anda berdoa lagi. Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas kerjasama yang indah. Hari ini kita telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Wow, keren, gitu ya. Besok bangun tidur lagi. Bapak surgawi, kita mau garap apa lagi nih hari ini ya? Ya tiap hari sudah. Nah, itu gambaran seperti seorang imam yang masuk ke ruang kudus mengganti roti sajian setiap hari. Rencana Allah selalu baru setiap hari dalam kehidupan Anda. Rancangannya indah setiap hari. Ya. Nah, jadi setiap hari adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Bilangan 4 ayat yang ke-7. Lagi pula di atas meja roti sajian, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua. Dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap di atasnya ya. Nah, saudara, walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, tapi di sini juga dikatakan tentang roti sajian itu nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh absen, harus tetap ada. Amin. Nah, saudara, kalau kita imam itu adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya hidup untuk Allah, ya, untuk melayani Allah. Nah, oleh sebab itu, imam itu harus kudus. Kalau enggak kudus, walaupun Anda mungkin sudah telanjur diangkat menjadi imam, mungkin saudara ya, Anda hanya menjadi imam-imam halaman saja. Ya, imam-imam halaman. Enggak pernah naik ke level imam kudus, bahkan menjadi imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Semua imam yang mau masuk ke ruang kudus dan maha kudus, mereka harus melewati pintu. Di depan pintu itu ada kolam pembasuhan. Imam yang mau masuk, dia harus membasuh tubuhnya. Ya, membasuh tubuhnya.
Apalagi musim hujan gitu. Kakinya yang penuh dengan lumpur itu harus dibersihkan di situ dulu. Supaya apa? Ruang kudus itu nggak belepotan, nggak kena lumpur atau kotor, saudara. Jadi imam-imamnya harus mencuci, ya. Nah, saudara, kita tahu ya, ada saudara sepupu kita, kalau mereka mau berdoa, mereka selalu mencuci, ya, mencuci bagian mukanya itu. Nah, semuanya dibersihkan gitu ya. Nah, saudara, ini mengacu kepada apa yang dianjurkan di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, mereka mau masuk ke bait suci, menghadap Tuhan. Ya, ada gereja-gereja juga sih yang masih melakukan seperti itu. Di balik pintu gitu, sebelum mereka duduk di aulanya, mereka ada kayak wastafel kecil gitu ya, ada airnya. Dan ditetes-tetesin, pokoknya kena air seperti itu. Nah, tanda dia membasuh, ya, membersihkan diri. Seorang imam harus bersih. Amin. Seorang imam harus bersih. Nah, saudara, untuk apa harus dibersihkan? Nah, di sini sama seperti imam yang masuk ke dalam kemah pertemuan harus mencuci tangan dan kakinya di kolam pembasuhan agar menjadi tahir ternyata. Demikian pula kita sebagai imam perjanjian baru harus mentahirkan bait suci Tuhan Yesus ini dengan air yang hidup setiap saat. Amin. Nah, kenapa kita diajarkan tentang air hidup? Untuk mencuci seluruh bagian tubuh Anda itu. Tadi sore ada yang tanya, Pak, kalau darah, kalau roh itu kan, kalau hati nurani itu kan disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Kalau tubuh disucikan dengan air hidup, betul? Ditahirkan dengan air hidup. Nah, kalau jiwa gimana, Pak? Ya, kalau jiwa bagaimana? Nah, saya jawab ya. Kalau jiwa juga pakai air yang hidup. Ya, jiwa pakai air yang hidup. Khusus untuk hati nurani dan roh Anda itu hanya boleh digunakan dengan darah Tuhan Yesus. Jiwa dan tubuh itu ditahirkan, disucikan dengan air yang hidup. Penggunaan air hidup itu harus dilakukan terus untuk mencuci, menyucikan, mentahirkan anggota-anggota tubuhmu yang sebagai bait suci itu. Tujuannya untuk menjaga sesuai namanya, bait suci, bukan bait kotor. Betul? Harus ditahirkan, harus disucikan. Amin. Keluaran 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah. Dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Ya. Nah, saudara, kenapa Allah menganjurkan mereka untuk membuat namanya kolam pembasuhan? Tujuannya apa? Semua imam itu sebelum memulai pekerjaannya atau masuk ke dalam kemah pertemuan yang dibuat oleh Musa kala itu, menurut peta atau patternnya surga. Nah, mereka harus mentahirkan dirinya dengan cara membasuh dulu di kolam itu. Saya yakin sudah kolamnya nggak kecil tuh. Nah, itu satu suku itu berapa ribu orang betul.
Itu ya bisa ya. Suku Lewi itu kan banyak loh. Nah, ketika mereka melayani ke dalam itu kan banyak juga. Tuh. Nah, kalau kolamnya cuma kecil gitu, wah ngantri panjang sampai sore mungkin nggak selesai-selesai masalah pembasuhan itu. Ya, nah mereka harus melakukan itu supaya apa? Supaya mereka bersih. Kalau tidak, mereka lupa membasuh tangan kaki mereka. Apa yang terjadi? Kalau sampai kedapatan nggak tahir, masuk ke ruang pertemuan itu, kemah pertemuan itu, mereka mati. Ya, dulu betul-betul sudah saklek sekali. Ya, mati betul. Ya, ingat Nadab dan Abihu ya, itu membawa api asing di hadapan Tuhan, samber sama Tuhan. Ya, mati. Nah, saudara, dari situ ya. Tadi karena supaya mereka jangan mati, demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka. Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Nah, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Nah, saudara, dalam pelayanan sebagai imam, ternyata Anda bertanggung jawab sekarang untuk memelihara bait sucinya agar tak ada kenajisan menajiskan bait suci ini. Amin. Jadi sebagai imam itu berkewajiban untuk menjaga kebersihannya. Kebersihan bait suci itu. Selain dia bertugas menyelenggarakan tugas-tugas seorang imam. Melayani umat untuk berdamai dengan Allah. Tapi dia harus bertanggung jawab juga. Semua perlengkapan, ya, aksesoris dalam bait suci itu nggak boleh kotor. Kenapa? Kalau sampai kotor, sampai najis, nanti namanya berubah. Bukan bait suci, bait kotor, bait najis. Tuh. Ya, bait kotor, bait najis. Artinya apa? Bait suci yang kotor, bait suci yang najis. Dan orang itu nggak melihat lagi tentang kesucian di dalam bait itu. Yang dilihat hanya kekotoran dan kenajisannya. Sehingga orang akan menyebut, ini bait kotor nih. Ini bait najis, bukan bait suci. Bagaimana supaya tetap jadi bait suci? Dijaga, amin. Dijaga, amin. Tubuhmu bait suci, amin. Nah, di sini kita mulai ya. Tubuhmu bait suci. Semua yang najis, jangan sampai tinggal di dalam tubuh kita itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa yang disebut kenajisan? Ya. Apa yang disebut kenajisan? Nah, dalam masa perjanjian lama, sesuatu yang ditetapkan sebagai yang najis adalah najis. Karena itu orang perjanjian lama harus memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Amin. Ya. Nah, dalam perjanjian lama, apa yang dinyatakan najis, apa yang ditetapkan sebagai yang najis adalah najis. Banyak ya, jangan makan bangkai, jangan makan binatang yang tercekik. Ya. Sekarang kan banyak ya. Orang motong apa begitu dicekik, darahnya tertahan. Lalu dimasak pakai bensin, bensin alkohol gitu ya. Wus gitu ya. Itu binatang tercekik kan. Nggak boleh itu ada dalam Alkitab. Betul? Nah saudara, dalam perjanjian lama imam nggak boleh makan itu. Ya, bahkan ada aturan-aturan untuk imam. Binatang-binatang apa yang boleh dimakan ya.
Nah, memamah biak berkuku belah, betul? Nah, saudara, tidak bersirip, tidak bersisik, yang bersisik dan bersirip, kebalik, Nah, ya, macam-macam ya. Nah, kenapa? Karena imam. Ada yang tanya nih, kenapa dalam perjanjian lama, kok ada binatang dikategorikan halal, haram dan sebagainya? Karena aturannya tertulis. Betul? Aturannya tertulis di dalam perjanjian lama itu. Tertulis seperti itu. Jadi mereka kalau melanggar apa yang tertulis, nah dia layak untuk dihukum sebagai imam-imam kala itu. Jadi aturan itu sudah ada pakemnya seperti itu. Nah, kenapa harus diatur? Karena Tuhan mau semua imam itu harus sehat. Amin. Nah, sekarang kita imamnya Allah, dia juga mulai berperkara seperti itu. Jangan sampai ada hal yang najis yang boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, terus. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan memberi patokan yang baru. Bukan apa yang tertulis. Dengar ya. Nah, patokannya apa? Tentang najis itu. Apa-apa yang keluar dari hati manusia yang bukan dari Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa, itu adalah najis. Ya. Apa-apa yang keluar dari hati manusia yang bukan sumbernya dari Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus, itu najis. Pastikan di dalam dirimu ada cadangan air yang melimpah, ada Tuhan Yesus yang bertahta, ada Bapa di dalam dirimu, ada Roh Kudus yang menyertaimu, sehingga semua yang keluar dari hatimu sumbernya dari 3 pribadi itu. Kalau tidak, Anda mengeluarkan atau melakukan sesuatu yang najis. Nah, contoh apa, saudara? Ya, nah di sini entah itu ucapan sia-sia, ya, atau pikiran sia-sia, keinginan daging, perbuatan daging, perkataan-perkataannya memasuki hati seseorang dan menimbulkan kepahitan, sakit hati, dan luka batin. Nah, saudara, hal seperti itu yang disebut najis. Dan nanti saya jelaskan dengan ayat-ayat referensinya ya. Nah, kita buka dulu. Menurut dasar perjanjian lama, Imamat 5, ayat 2-3. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga, ia menjadi najis. Tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Ya, nah ini perjanjian lama tadi ya. Jadi ada benda-benda yang dinyatakan najis, kalau kena menyentuh orangnya jadi najis. Di Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, lah perjanjian lama selalu bicara kenajisan secara fisik seperti itu. Dalam perjanjian baru, satu kali Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat atau orang Farisi ya. Markus 7 ayat 18-23. Lalu Yesus menjawab begini. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hatinya, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, terus katanya lagi,
Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam hati, ya, dari dalam dan menajiskan semua orang. Ya, nah saudara, Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang apa yang najis. Bukan yang masuk yang najis, tapi yang keluar itu justru yang menajiskan. Tuhan bilang, semua yang masuk itu nanti akan masuk perut, besoknya keluar ke jamban. Semua, nah itu untuk menyatakan bahwa semua makanan itu halal, tadi dikatakan di situ ya. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak memusingkan tentang fisiknya atau makanan itu ya. Nah, makanya Paulus itu menyimpulkan memang sudah dihalalkan oleh Tuhan Yesus ya, tapi apakah berguna, betul ya? Nah, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus bilang semua halal, tapi Paulus bilang apakah semuanya berguna, betul? Nah, ngerti ya maksud saya ya? Jangan sampai ayat ini nanti membuat Anda jadiin alasan, wah, kan udah dihalalkan semuanya, makan aja gitu ya. Nah, jangan, gitu ya. Nah, kembali lagi, apakah itu bertujuan untuk merawat tubuh Anda atau tidak? Ingat ya. Jadi ayat-ayat seperti ini kenapa harus saya tekankan supaya Bapak Ibu Saudara tidak salah mikirnya nanti. Tuh dikatakan untuk menyatakan supaya semuanya halal kan. Tuh. Nah, sepertinya Tuhan Yesus menghapus aturan yang ada di dalam perjanjian lama tersebut ya. Nah, Tuhan bilang gini, sebenarnya ada sesuatu yang lebih membahayakan. Jauh lebih bahaya daripada apa yang Anda konsumsi atau makan. Yaitu apa yang keluar dari tubuhmu itu, dari dalam hatimu itu. Ya. Tadi dikatakan di situ ya. Dari dalam hati orang itu timbul banyak perkara. Ada pikiran jahat, ada pikiran cabul, ada pikiran pengen nyolong, ada pikiran pengen bunuh orang, ada pikiran pengen berzina, serakah, jahat, licik, dan perbuatan tak senonoh, iri hati, menghujat, kesombongan, bebal, dan lain sebagainya. Banyak hal sudah munculnya dari dalam hati, lalu mulai menguasai emosi Anda, pikiran Anda, dan mulai Anda lakukan, sehingga Anda akhirnya berbuat jahat. Nah, suatu hari, Tuhan Yesus itu diamati oleh ahli Taurat orang Farisi. Ya, murid-muridnya juga. Sampai suatu hari banyak pertanyaan yang memojokkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Guru, kamu itu nggak pernah ngajar muridmu berpuasa ya? Contohnya ya, makan terus. Gitu. Kemarin saya ketemu di pesta perjawinan Kana, makan lagi. Ketemu di rumahnya Sakius, makan lagi. Gitu. Setiap ketemu makan. Kapan puasa? Gitu. Nah, satu hari, ketika mereka itu lagi makan, dia mati juga. Dicari-cari kesalahannya. Itu murid-muridnya Yesus. Kalau mau makan nggak cuci tangan dulu ternyata. Langsung ambil. Itu langsung makan tuh gitu. Nah, Saudara. Betul, Saudara. Gitu. Nah, kan orang sekarang lebih sopan ya, makan pakai sendok walaupun sendok semen gitu ya. Ya. Nah, ya, makan pakai sendok ya. Kalau zaman dulu belum ada sendok, makannya pakai tangan ya. Pakai tangan seperti itu ya. Nah, Saudara, makan nggak cuci tangan nih. Itu menjadi bahan materi untuk bertanya pada Tuhan Yesus nih. Guru, muridmu itu kok diajarin jorok kayak begitu? Itu nanti kalau sakit gimana? Itu kan najis tuh. Tangannya kan kotor. Yang masuk nanti najis. Ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menjawab,
Dalam Matius 15 ayat 20. Ya, itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya. Tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Mungkin ya toh, karena tangannya kotor tadi begitu pas makan paling sakit perut aja. Sakit perut aja gitu ya, tapi nggak dibilang najis sebetulnya. Nah, justru saudara Tuhan bilang tapi nggak menajiskan orang, bilang gitu. Justru omongan-omongan yang iri, benci, dengki itu yang lebih menajiskan. Amin. Nah, saudara, itu bicara tentang kategori najisnya aja. Sesuatu yang nempel kemasukan lalu mengubah keadaannya jadi buruk, itulah najis itu ya. Nah, bagaimana menghilangkan najis-najis ini? Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sudah menyucikannya dengan air dan firman. Sebenarnya terjemahan yang tepat air yaitu firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Cara membersihkan kenajisan adalah mandi. Mandi. Ya. Mandi apa? Firman. Mandi firman. Nah, tadi gambaran bahwa Tuhan Yesus sebagai suami gereja ini, dia memandikan jemaatnya dengan firman. Amin. Saudara kedengar pengajaran seperti ini, 1 jam seperempat kadang-kadang ya. Anda merasa segar gitu ya. Ada beberapa hal yang mulai lenyap dari tubuh Anda. Kenapa? Di sini ketika saya menyampaikan kebenaran firman yang Anda dengar itu membersihkan kenajisan-kenajisan yang nempel di dalam diri Anda. Karena firmannya firman kebenaran. Beda dengan firman yang hanya entertain, yang penghiburan tok. Nggak pernah membersihkan tuh. Mungkin nggak enak Bapak Saudara dengar saya ngomong seperti ini. Betul? Tapi ini perlu. Inilah firman yang menyucikan kenajisan di dalam diri Anda itu. Semua perkara yang unclean di dalam diri Anda. Ketika firman ini disampaikan. Ada koreksi, ada teguran, ada arahan. Bukan sekedar hiburan. Amin. Atau pembenaran. Ingat nih. Jadi Anda punya hak untuk memilih menu kualitas makanan yang Anda konsumsi. Yaitu firman yang disampaikan. Anda mau nongkrong, duduk, terus dengerin orang yang hanya memberikan penghiburan, membenarkan Anda, ya, atau mengoreksi Anda. Nah, kalau Anda mau duduk yang mengoreksi Anda, mulai ini, ada banyak hal yang dibersihkan dalam diri Anda. Amin. Hidupmu akan semakin mulia. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Semua produk perkataan orang lain, pikiran orang lain, atau perbuatan orang lain yang masuk hati Anda membuat Anda najis. Bahkan dapat membuat Anda sakit kepala alias puyeng. Sakit tulang-tulang seluruh tubuh Anda. Bila saja semua yang dari luar itu dapat dicegah dan tak pernah memasuki hati Anda, maka itu tidak menajiskan hatimu dan juga tubuhmu. Amin. Nah, saudara, pengennya kan begitu ya. Tapi, bila hal itu telah terlanjur memasuki hati Anda, air yang hidup ternyata dapat mencuci
dan melenyapkan semua najis itu keluar kembali dan membuat Anda tak bercacat dan tak berkerut kembali dan menjadi kudus dan tak bercela. Amin. Nah, saudara, bagaimana cara mencucinya? Kalau Anda sudah terlanjur, katakan begini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mencuci perkataan jahat dan sia-sia keluar dari hatiku dan tahirkan hati ini sampai bersih. Demikian pula semua sakit penyakit yang mengotori bait suci Tuhan Yesus ini enyah, lenyap, tak berbekas. Maka penyakit itu akan lenyap seketika. Itu cara mandi. Cara membersihkan tubuhmu dari semua unclean, ya, kenajisan-kenajisan. Entah itu kenajisan karena omongan orang yang membuat Anda puyeng, mikirin terus gitu ya. Entah itu ya penyakit-penyakit dari kades, kudis, kurap sampai kelas cancer sekalipun. Itu semuanya adalah unclean sebenarnya. Penyakit itu unclean. Sesuatu yang nempel. Sesuatu yang nempel itu, kalau Anda mandi, kena air, Anda gosok, hilang tidak? Hilang enggak? Semudah itu kanker dilenyapkan. Amin. Jangan berpikir terlalu, apa ya namanya, frustasi itu. Kalau sudah divonis dokter, mama gitu ya, kamu nggak bisa sembuh gini nggak macam, ya karena ini penyakit akut. Siapa bilang itu penyakit akut? Omong kosong. Segala jenis penyakit hanya unclean. Sesuatu yang najis, yang nempel di tubuh saya. Ada otoritas. Firman yang keluar dari mulutnya Allah melalui ucapan saya sebagai imamnya Allah atas tubuh saya. Sekarang saya deklarasikan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku cuci semua bentuk penyakit-penyakit ini. Keluar, lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Praktek nanti ya. Nggak usah nunggu. Nanti hari Sabtu ketemu Pak Gideon di bengkel. Ada yang begitu. Nanti tunggu aja deh. Biar Pak Gideon yang mandiin saya. Itu biar Pak Gideon yang bawa gayung. Nah, ya bersihin semuanya ini. Ya. Kadang-kadang orang tuh kalau cerita tentang apa yang nempel di tubuhnya itu, waduh saudara, kalau dilosin 4 jam juga nggak selesai, betul ya. Nah, kalau mereka nggak tahu ada yang ngantri di belakangnya, pengennya cerita 2 hari sama saya gitu ya. Pak, ada lagi 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 Pak, ada lagi. Kapan TE? Enggak, kurang entek gitu. Ya. Pengennya kan begitu ya. Nah, saudara, Anda bisa lakukan. Seperti Anda bisa mandi sendiri. Gitu, tubuhmu bersih. Secara roh sama sekarang. Hal-hal yang unclean yang nempel di dalam tubuhmu itu, Anda bisa katakan. Karena perkataanmu adalah air yang hidup. Betul? Cuci sendiri tubuhmu. Cuci sendiri tubuhmu. Cuci sendiri tubuhmu. Cuci sendiri tubuhmu. Anda adalah imam atas bait suci, yaitu tubuhmu sendiri. Amin. Ini pengertiannya di sini ini. Ya, Anda bertanggung jawab untuk pemeliharaan supaya bait suci, yaitu tubuhmu sendiri, tetap kudus, tetap tahir. Itu enggak ya? Caranya apa? Ya rumah Anda seperti disapu, dipel, gitu. Seminggu sekali nako-nako, kaca-kaca dilap, gitu. Itu tanggung jawab tuh untuk memelihara, merawat rumah Anda. Nah, bait suci tubuh Anda, siapa yang bertanggung jawab? Bukan saya.
Anda sendiri. Amin. Saya kadang-kadang cuma membantu, membuka faktanya. PR selanjutnya Anda yang kerjain. Ya. Saya hanya sulut apinya. Betul? Selebihnya Anda yang mengkobarkan api yang sudah saya nyalakan itu. Nah, caranya begitu. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah mahir, bisa melakukan diri sendiri, Anda nanti jadi penyulut api untuk orang lain juga. Betul? Lalu orang lain mengobarkannya. Terus getok tular, getok tular, getok tular, getok tular seperti itu. Yang dilakukan seperti itu. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara benar-benar mulai ya. Apinya langsung muncul tuh. Ada aja. On fire namanya. Betul? Nah, bersihkan semuanya. Amin. Nah, Saudara, apalagi yang perlu dibereskan atau dibersihkan? Kadang-kadang, Saudara, memori seseorang harus dicuci bersih dengan air yang hidup. Ini dari gambar-gambar buruk yang telah lama terekam di situ hingga menyebabkan penyakit yang terulang-ulang. Bila gambar-gambar dalam memori itu lenyap, penyakit itu pun akan lenyap juga selamanya. Amin. Ada penyakit-penyakit yang muncul timbul karena trauma. Ya, tersimpan di memori. Lalu menjadi pikiran. Nah, pikiran Anda itu lalu berubah menjadi materi, yaitu tumbuhnya penyakit. Bisa seperti itu. Nah, Saudara, sebelum itu jadi penyakit yang bersarang dalam memori itu, rajin-rajin usap di bagian belakang kepala Anda ini memori ya. Aku hapus semuanya, aku cuci dengan air yang hidup. Semua file-file yang kotor, semua file-file najis ini. Ya, aku delete. Ya, aku hapus semuanya. Kayak Anda menghapus file dalam memori Anda itu ya. Nah, sekarang ya saya pakai hard disk gitu untuk eksternal. Nah, sambil yang 1 tera itu ya, 1000 giga. Tapi kadang-kadang kalau banyak-banyak yang harus disimpan di situ tuh lama-lama, ini kok udah banyak banget ya. Coba cari nih, kira-kira apa yang nggak perlu. Perlu dibuang. Perlu dibuang. Pilih ya. Nah, Saudara, kalau Anda mungkin nggak punya waktu untuk memilah-milah, ya, ada Roh Kudus, ya. Nggak semua apa yang ada di memori Anda itu harus dibuang semuanya. Kadang-kadang saya bilang ini, Roh Kudus, ya, ambil alih dalam menghapus ini. Engkau yang memfilter apa yang masih digunakan, ya. Apa yang masih diperlukan dan apa yang sudah tidak diperlukan. Yang sudah tidak diperlukan, buang habis. Yang masih boleh diperlukan dan digunakan, simpan. Gitu ya. Nah, masih boleh ya. Nah, Saudara, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang, kalau semua sudah berjalan, nanti Tuhan akan membawa kita pada lingkungan yang lebih luas. Ya, air yang hidup tak lain adalah firman Tuhan yang akan terus-menerus memancar dari hati. Anda bila hati itu tetap terjaga dalam keadaan kudus dan tahir. Bila tak ada lagi luka batin dan kebiasaan berkata sia-sia lagi dari situ, maka yang memancar adalah roh dan hidup saja. Tiap hari buah perkataan Anda akan mengisi hati setiap orang yang Anda jumpai dan mentahirkan hati mereka, menyembuhkan dan membangun semakin hari semakin efektif. Amin. Nah, Saudara, hidup menjadi berkat. Kapasitasnya diperluas. Bukan hanya uplek untuk ngurusi sendiri-sendiri. Tuhan sekarang mau Anda boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bahkan setiap kali Anda memenangkan jiwa dan membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam hati orang itu akan mengubah mereka menjadi bait suci Tuhan juga. Ada mata air baru terbit di dalamnya.
Maka Anda memperbanyak titik-titik mata air di muka bumi ini yang menjadi satu kesatuan bait sucinya di atas bumi dan membasuh lingkungannya. Semakin lama, semakin besar. Amin. Nah, saudara, urusan diri sudah beres. Anda bisa mandi sendiri. Anda mulai memandikan orang lain, membawa orang mengenal Yesus, orang percaya Yesus. Sekarang dalam diri orang itu ada mata air. 10 orang Anda menangkan, artinya Anda sekarang mencipta 10 titik mata air. Betul? Nah, itu dalam perumpamaan mina sama itu. 1 mina itu bisa jadi 10. Ya ini caranya. Ya, memultiplikasi mata air itu dengan cara memenangkan jiwa, membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus, sampai orang itu percaya Tuhan Yesus, lalu muncul mata air di dalam dirinya. Amin. Nah, ini kalau 10-11 orang jalan bareng, memenangkan jiwa lagi, nah saudara, terjadi multiplikasi. Semakin luas. Dan dunia ini nanti akan dipenuhi dengan orang-orang yang punya mata air seperti itu. Amin. Nah, ini targetnya meluas sampai ke situ. Oke, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Nah, sekarang lanjut, Kidung Agung 7 ayat 9. Kata-katamu manis bagaikan anggur, ya anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur, ya. Jadi melimpah seperti itu. Kolose 4:6. Nah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Nah, itu tandanya Anda punya air, cadangan airnya ada. Sehingga Anda menjadi jawaban bagi semua orang. Terus 2 ayat lagi. 1 Korintus 10 ayat 3-4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Nah, saudara, kita punya sumber yang sama, yaitu Yesus. Amin. Nah, saudara, sumber-sumber itu dari Yesus itu akan masuk dan menjadi sumber mata air dari orang-orang lainnya. Ayat penutup, saudara, Wahyu 22, ayat 17. Yuk baca sama-sama ya. Ayat penutup kita malam hari ini, Wahyu 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah siapa yang mendengarnya. Hendaklah ia berkata, marilah siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Nah, saudara, sampai terjadi kelimpahan. Sehingga Anda bisa menawarkan. Siapa haus? Sini, minum, sepuas-puasnya. Gitu? Nah, sampai seperti itu. Pancaran air itu sampai membual dalam diri Anda. Semakin hari, semakin melimpah. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan. Akhirnya, kita sudah menyelesaikan ya materi kita tentang tubuhmu bait sucinya. Next, kita akan masuk tentang selubung. Apa itu selubung? Sesuatu yang menghalangi kita. Ya. Nah, bagaimana mengangkat, membereskan masalah selubung itu? Nah, ciri-ciri orang kena selubung itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.